Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas laju reaksi kelas 11 ya. Mapel, mata pelajaran kimia, kalian bisa buka bukunya, buku PR, dengan penerbit Intan Parwara, penilaian harian ya. Bab laju reaksi ya dek ya. Oke, saya langsung aja nomor 1. Saya buat reaksinya terlebih dahulu ya. 2Al ditambah dengan 6HCl menghasilkan 2 aluminium klorida dan gas hidrogen. Oke, 5,4 gram aluminium direaksikan dengan HCl 2 liter. Setelah 15 detik, laju reaksi pengurangan HCl. Nah, ditanya adalah lajunya HCl gitu ya. Sekarang kita masukkan rumus laju itu adalah M per sekon. Konsentrasi dibagi dengan waktu. Apa rumusnya konsentrasi? Mol dibagi dengan volume. Saya bagi dengan waktu. Nah, kita mencari apa Mbak? Mencari molnya HCl. Karena yang ditanya adalah lajunya HCl. Oke. Mencari molnya HCl, maka saya akan mencari molnya aluminium terlebih dahulu. Mol aluminium, rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya tuh 27 ya. Maka ini molnya 0,2 mol. Lalu berapakah sih molnya HCl? Jangan lupa gunakan koefisien ya. 6 per 2 dikalikan 0,2, maka jawabannya 0,6 mol. Oke, saya masukkan di sini 0,6 mol. Volumenya itu adalah 2 liter dibagi waktunya itu 15 detik. 0,6 dibagi 2 adalah 0,3 per 15. 3 kalikan 10 pangkat min 1 per 15, hilang. 15 bagi 3 itu 5 ya. Maka jawabannya adalah 0,02 M per sekon. Oke ya guys ya, semoga kalian semuanya paham. Saya lanjut ke soal nomor 2. Ada soal CaCO3 bereaksi dengan 2HCl menghasilkan CaCl2, H2O, dan CO2. 0,5 mol HCl. Oke, ini adalah 0,5 mol. Direaksikan dengan kalsium karbonat dalam wadah 2 liter, ya ini adalah 2 liter. Jika setelah 20 sekon, kalau ada kata-kata setelah ya, berarti saya akan gunakan mula-mula reaksi sisa ya dek ya. Saya akan gunakan mula-mula reaksi sisa. Nah, jika ada kata-kata setelah waktu, ternyata bersisa 0,2 mol HCl. Nah, berarti ini bersisa 0,2 mol. Begitu guys ya. Pertanyaannya berapakah lajunya CaCO3 dan berapakah lajunya CO2? Kalau ditanya soal seperti ini, kita gunakan sisi reaksi. Nah, reaktan itu artinya berkurang kalau produk itu bertambah. Maka cara membaca 0,5 berkurang berapa biar hasilnya 0,2. Maka ini HCl yang bereaksi itu 0,3 mol. Nah, baru deh kita mencari molnya CaCO3. Berapakah molnya CaCO3? 1 per 2 dikali 0,3. Nah, inilah molnya CaCO3 yang bereaksi. Lalu berapakah molnya CO2? 1 per 2 berarti sama aja ya. 1 per 2 dikalikan 0,3 mol. Ini punyanya CO2. Nah, kita harus tahu rumus V itu adalah M per sekon. M di sini adalah konsentrasi. Rumusnya konsentrasi adalah mol bagi volume. Saya akan mencari lajunya CaCO3 ya. Molnya itu adalah ini ya. 0,3 dibagi dengan 2 itu berarti 0,15 mol. Volumenya itu adalah 2 liter ya. Di soal ada ini 2 liter. Nah, waktunya berapa Mbak? Waktunya adalah 20 sekon. Saya bagi dengan 20 ya. Maka jadinya 0,15 per 2 kali 20. Hasilnya adalah 0,00375. Atau 3,75 kali 10 pangkat min 3 M per sekon. Lalu kita lihat
laju CaCO3 itu sama dengan laju CO2 ya, karena molnya sama. Oke? Maka jawabannya itu adalah poin A. Begitu guys, ya. Semoga bisa dipahami. Saya lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan data pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, kita cek terlebih dahulu. 25 ke 40 derajat itu selisihnya 15 derajat. 40 ke 70 maka dia 30 derajat. 70 ke 85 itu adalah 15 derajat juga ya. Nah, kita lihat. Setiap 15 derajat itu lajunya naik 3 kali ya. Nah, 0,005 dikali dengan 3 itu kan hasilnya 0,15 ya. Jika saya buat data seperti ini deh. 25, 40, 55, 70, 85 dan seterusnya ya. Ini berarti 0,005, maka ini 0,015 ya. Nah, maka ini kita kalikan 3 lagi. 0,045, maka ini juga saya akan kalikan 3 lagi. 0,135. Ya, jadi pada suhu 70 derajat itu adalah 0,135. Begitu guys. Oke, semoga mudah dipahami ya. Nomor 4. Diketahui persamaan reaksi 2A ditambah B2 menghasilkan C plus D. Laju reaksi ditentukan dengan cara mengukur waktu. Ya, ini ada tabelnya ya. Saya langsung ke tabel saja. Ditanya persamaan laju reaksi. V sama dengan K, maka ini A pangkat X, D2 pangkat Y. Dengan X dan Y itu adalah orde. Bagaimana cara mencari orde? Ini adalah X ya, ini adalah Y. Untuk mencari X, carilah konsentrasi Y yang sama. Oke, saya ambil percobaan 2 dan 1 ya. Saya naikkan ke atas saja. 2 dibagi 1, maka 4 dibagi 2 itu 2 pangkat X. Ini kita abaikan karena yang Y sama ya. Lalu ingat ini waktu. Kalau waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Ingat, hanya untuk waktu. Jika konsentrasinya saya bagi ke atas, maka untuk waktu itu jadi ke bawah kayak gini ya. 80 dibagi 40 itu adalah 2. Maka 2 pangkat X sama dengan 2. Maka nilai X itu adalah 1. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk mencari Y, tadi kan sudah kita mencari X ya. Sekarang saya akan mencari Y, itu diganti guys. Carilah nilai X yang sama. Oh, berarti percobaan 2 dan 3. Ya, 3 dibagi 2, ini kita abaikan karena sama. 4 dibagi 0,4 dibagi 0,2 ya. Itu adalah 2, 2 pangkat Y. 40 dibagi dengan 10, itu adalah 4. 2 pangkat Y sama dengan 4, maka nilai Y adalah 2. 2 pangkat berapa biar hasilnya 4. Begitu ya. Maka nilai X-nya 1, Y-nya 2. Jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan terhadap waktu ya. Kalau yang poin 5 ini terhadap laju. Kalau terhadap laju, begini. V sama dengan K, ini berarti kan NH3 pangkat X, O2 pangkat Y. Oh, ternyata di soal itu hanya mencari orde reaksi terhadap NH3. NH3 itu artinya mencari orde X. Mencari X, carilah Y yang sama. Yuk, percobaan mana? Saya ambil percobaan 1 dan 3. Ya. Oke, ini kita hilangkan. 6 dibagi 2 itu adalah 3. 3 pangkat X. Nah, kalau laju, kalau misalkan yang konsentrasinya ke atas, ini juga ke atas gitu. Kalau berbeda dengan yang tadi nomor 4 ya, kalau terhadap waktu itu jadi berkebalikan. Jika ininya ke atas, maka ini jadinya ke bawah. Begitu ya guys, ya tahu ya maksudnya kakak ya. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Ya, maka 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat berapa biar hasilnya 3? Ya, pangkat 1. Maka X ini berorde 1. NH3 berorde 1 ya. Orde 1 kayak apa, Dek? Ini orde 0. Ya, inilah yang dikatakan orde 1. Oke? Ini orde 2. Begitu. Ya.
Next, saya masuk ke soal nomor 6. Ya, nomor 6. Reaksi antara A dan B mempunyai persamaan laju V sama dengan K. A pangkat 3, B pangkat 2, dengan K adalah konstanta. Pada suatu percobaan dengan suhu yang sama, konsentrasi A diturunkan menjadi setengahnya. Oke, konsentrasi A saya turunkan menjadi setengahnya. Sedangkan laju reaksi diharapkan menjadi 2 kali semula. Kita anggap semua ini awalnya 1, ini 1, ini 1. Nah, ternyata menjadi 2 kali semula, maka lajunya jadi 2. K-nya saya abaikan ya, ini saya abaikan. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi B yang harus dibuat? Oke, B-nya tuh harus berapa? Nah ya, begini. Ini berarti saya konsentrasi B kuadrat. Maka ini 2 dibagi, ini pindah ruas ke sana ya. Setengah itu kan sama aja 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dikali 3 itu maka 2 pangkat min 3. Begini guys, ini kan 2 pangkat 1. Gitu ya. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat min 3. Maka konsentrasi B kuadrat, ini kan jadinya 2 pangkat 1 dikurangi min 3. Ya, 2 pangkat 4 sama dengan B kuadrat. Oke. Lalu saya buat seperti ini, 2 kuadrat, nah kayak gini ya, ini kan pangkat 2, ini kan sama jadi 2 pangkat 4, sama dengan B pangkat 2. Kita duanya boleh kita coret ya, seperti ini, maka nilai B itu harusnya 2 pangkat 2, nilai B itu harus 4 kali semula. Ya, paham ya? Ya, jawabannya itu adalah E. Oke. Saya masuk ke soal nomor 7. Diketahui persamaan reaksi P plus 2Q menghasilkan PQ2 diperoleh persamaan laju V sama dengan K, P pangkat setengah, Q pangkat 2. Agar laju reaksi menjadi 8 kali dibandingkan laju semula, maka lajunya menjadi 8 pinginnya. K-nya saya abaikan ya. Nah, ini jadi bagaimana, Dek? Q sama P-nya harus kita isi berapa? P-nya tetap, oke, P-nya tetap, saya tulis 1. Konsentrasi Q jadi 2 kali, oke, saya masukkan 2. Maka 8, ini sayang poin A ya. Ini berarti 1 dikalikan 4. Salah ya, ini 8, 1 kalikan 4 kan 4. A tidak sesuai. Poin B, konsentrasi P tetap, dan konsentrasi Q menjadi 4 kali. Oke, mintanya kan lajunya 8 kali ya. V-nya 8, konsentrasi P-nya tetap, maka 1 pangkat setengah. Konsentrasi Q-nya menjadi 4 kali. Ya udah, 4 pangkat 2. Salah ya. Sorry, ini 8. Ini jadinya 16. 8 sama 16 kan tidak sama. Salah juga. Kita lanjut ke poin C. P itu diperbesar 4 kali, tadi kan lajunya mintanya 8 ya. P-nya diperbesar 4 kali, yowis kita masukkan 4 pangkat setengah ya. Saya menuju ke sini. Dikalikan Q-nya itu tetap. Q tetap berarti 1. 1 kuadrat ya. 8, 4 pangkat setengah itu sama aja akar 4 ya. 2. Tidak sama ya. Oke, saya akan masuk ke poin D. Lajunya mintanya 8. P diperbesar 4 kali, saya masukkan 4 pangkat setengah. Q diperbesar 2 kali, maka 2 pangkat 2. Ya, 8 sama dengan akarnya 4 itu 2, 2 kuadrat itu 4. Iya, berarti ini 8 sama dengan 8. Betul ya? Jawabannya D. Maka P itu harus kita perbesar 4 kali dan Q diperbesar 2 kali agar lajunya menjadi 8 kali lebih besar dari semula. Ya, paham ya? Saya masuk ke soal nomor 8. Orde reaksi total. Ditanya orde total ya, maka saya akan mencari nilai X dan Y. Untuk mencari nilai X, carilah Y yang sama. Mana dek? Saya ambil ini. Ya, maka ini sama. Maka ini ke atas saja ya, 3 dibagi 1 itu adalah 3 pangkat X, 54 dibagi 6 itu adalah 9. 3 pangkat X sama dengan 9.
3 pangkat X sama dengan 3 kuadrat, ya. Maka nilai X-nya adalah 2. Lalu, mencari Y, carilah X yang sama. Oke, saya ambil ini, guys. 20 dibagi 5, itu adalah 4 pangkat X. 24 dibagi 6, itu adalah 4, ya. Maka 4 pangkat X sama dengan 4, maka nilai, 4 pangkat Y ini. Y, maka Y-nya itu adalah 1. Berapakah orde totalnya? Orde totalnya 2 ditambah 1, 3. Ya. Oke, saya masuk ke soal nomor 9. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah konsentrasi, ya. Karena di sini konsentrasinya berubah-ubah tuh. 0,6, 0,12, 0,18. Oh, berarti variabel bebasnya itu adalah konsentrasi NO-nya, ya. Variabel bebas itu dilihat konsentrasi yang berubah-ubah. Variabel terikat itu adalah hasilnya. Bisa dalam bentuk laju reaksi, ya. Itu adalah hasilnya. Lajunya berapa? Kalau konsentrasi H2-nya 0,2, NO-nya 0,6, maka lajunya 0,3, ya. Laju itu adalah variabel terikat. Sedangkan konsentrasi NO itu adalah variabel bebasnya, ya, karena konsentrasinya berubah-ubah. Variabel kontrolnya siapa? Ini konsentrasi H2 karena konsentrasinya tetap. Ini namanya variabel kontrol. Begitu, guys, ya. Oke, jawabannya mana deh? NO. Variabel terikatnya itu adalah laju, variabel kontrolnya itu adalah H2, ya. Jawabannya itu adalah E. Next, saya masuk ke soal nomor 10. Nomor 10, data hasil percobaan mengenai pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi dari A plus B menghasilkan C plus D sebagai berikut. Tentukan nilainya X. Oke, ya. Kita bermain dari suhu aja, ya, karena ini volumenya tuh semuanya sama tuh, guys. Saya bermain dari suhu 25 ke 35 itu 10 derajat perubahannya. 35 ke 45 juga 10 derajat. Kita lihat di sini, setiap perubahan 10 derajat itu lajunya berkurang 3 kali, ya. 27 dibagi 3 itu kan 9. Nah, berarti sama aja, lajunya berkurang 3 kali. Maka 9 dibagi 3 itu adalah 3. Iya, ya. Maka jawabannya adalah B. Pada suhu 45 derajat, lajunya 3 menit. Gitu, guys, ya. Oke, saya masuk ke soal nomor 11. Diketahui V sama dengan K, NO kuadrat dikalikan O2 pangkat 1. Dengan nilai K adalah 1,25. Jika konsentrasi NO 2 kali 10 pangkat min 3 dan O2 adalah 2 kali 10 pangkat min 3, berapakah laju reaksinya? Udah tinggal dihitung, ya. 1,25, 2 kuadrat itu 4, 4 kalikan 2 itu 8. Ya, 10 pangkat min 3 kuadrat itu kan 10 pangkat min 6. Dikali dengan 10 pangkat min 3 itu adalah 10 pangkat min 9. 1,25 dikalikan 8 itu adalah 10, ya. 10 dikalikan 10 pangkat min 9. 1 kali 10 pangkat min 8. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12, laju reaksi awal dari suatu reaksi penguraian berorde 2. Orde 2 berarti saya buat seperti ini, guys. X pangkat 2. Ini namanya laju orde 2. Adalah ini berarti lajunya, ya. 1,25 kali 10 pangkat min 6 sama dengan. Jika konsentrasi awal, oke. Konsentrasi awalnya tuh 0,5, saya buat 5 kali 10 pangkat min 1. Berapakah tetapan laju? Yang ditanya adalah K, begitu, ya. Berarti ini 1,25 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kuadrat itu adalah 25, 10 pangkat min 2. K, 125 kali 10 pangkat min 8 dibagi 25 kali 10 pangkat min 2. 125 dibagi 25 itu adalah 5, ya. Maka jawabannya 5 kali 10 pangkat min 6. Begitu,
Oke, jawabannya adalah B. 13. Berdasarkan tahap-tahap reaksi tersebut, persamaan laju reaksi oksidasi HBr. Ingat ya guys, jika di soal besok ada kata-kata lambat, cepat, maka persamaan laju reaksi itu dipengaruhi oleh reaksi yang lambat. Nah, di sini berlaku yang namanya koefisien itu adalah orde. Koefisien itu bukanlah orde, tapi untuk tipe soal seperti ini, koefisien itu adalah orde. Persamaan laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh reaktan. Ini reaktannya yang dipilih guys, ya. Maka nanti jadinya HBr pangkat koefisiennya 4 dikali dengan O2 koefisiennya 1. Begitu, ya. Jawabannya itu adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Harga tetapan laju ya. Tetapan laju itu berarti nilainya K. Berdasarkan percobaan A plus B, ini menghasilkan C kali ya, menghasilkan C. Maka nanti V sama dengan K, A pangkat X. Ingat ya, persamaan laju hanya dipengaruhi oleh reaktan. Di sini reaktannya adalah A plus B. Saat konsentrasi A tetap, sedangkan konsentrasi B dinaikkan 2 kali. Oke, kalau yang tetap maka kita abaikan. B-nya dinaikkan 2 kali, maka 2 pangkat Y. Laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat, lajunya jadi 4. Ya, dari sini ketemu nilai Y-nya adalah 2. 2 pangkat berapa biar ketemu 4 gitu ya guys. Oke, saya masuk ke yang poin 2. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, maka V sama dengan, ini dinaikkan 2 kali ya, 2 pangkat X dinaikkan 2 kali, maka 2 pangkat Y. Ternyata laju reaksinya menjadi 8 kali. Berarti lajunya itu 8 ya. Saya masukkan ini 8. K di sini nggak mempengaruhi dulu ya. Maka dia 8 sama dengan 2 pangkat X. Ingat, Y-nya kan udah ketemu 2 nih. Maka 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat X sama dengan 8 dibagi 4. Itu berarti 2. Berapa nilai X-nya? 1. Oke, ordenya udah ketemu guys. Maka V sama dengan K A pangkat 1, B pangkat 2. X-nya ketemu 1, Y-nya ketemu 2. Ya. Terus gimana? Oh, pada saat konsentrasi A 0,3, saya masukkan ya. 0,3. B-nya itu 0,2, saya masukkan 0,2. Lajunya 3,6. Kali 10 pangkat min 2. Nanti K-nya ketemu guys ya. Maka 3,6 kali 10 pangkat min 2 dibagi. Ini berarti kan 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, maka 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita coret-coret yuk. Hilang. Ya, 3,6 dibagi dengan 4, itu adalah 0,9. Atau 9 kali 10 pangkat min 1. Dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Ya, jawabannya adalah 3. Nomor 15. Diketahui reaksi A plus B menghasilkan C mempunyai persamaan laju sama dengan V sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Dilakukan 3 percobaan dalam wadah bervolume 1 liter sesuai gambar. Ya. Ini adalah mol zat A, ini mol zat B. Yang agak bening tuh mol zat A ya. Untuk poin ke-1. V sama dengan K. A-nya itu berapa ya? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, ini berarti kan mol dibagi volume. Artinya konsentrasinya 5 kalikan 1M gitu ya. Terus B-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. 5 kuadrat. Oke, maka ini V1 ya. Pada gambar yang ke-1 ya. Maka menjadi 25 kalikan 5, 125K. Oke, sekarang kan lihat untuk gambar yang kedua. V sama dengan K. Konsentrasi A-nya. Itu ada berapa? 1, 2, 3. 3 ya. 3 untuk konsentrasi B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kuadrat. Ya, maka nanti V2 sama dengan
3 dikalikan 36. 108 ya. 36 dikalikan 3 ya. 108K. Ya, saya masuk ke yang 3 ya. Pada percobaan ketiga, V sama dengan K. A-nya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. B-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 4 kuadrat. Ya, maka nanti V3 itu adalah K. 16 dikalikan 7, 112 ya. Iya. Dari sini kita peroleh laju yang paling cepat itu pada percobaan yang ke-1 lebih cepat daripada laju yang ketiga ya. Lebih cepat dari laju yang kedua. Inilah hasil yang kita peroleh. Poin ke-1, laju reaksi 1 lebih besar daripada laju percobaan ketiga. Betul ya? Laju reaksi 2 lebih besar dari laju 3. Salah. Harusnya 2 paling kecil ya. C. Laju reaksi percobaan 3 lebih besar dari 1. Salah. Kita lihatnya di sini ya. Urutan percobaan nilai laju reaksi dari yang terbesar. Harusnya 1, 3, 2 ya. Bukan 1, 2, 3. Salah lagi. Urutan percobaan nilai laju reaksi dari yang terkecil. Harusnya 2, 3, 1. Harusnya kayak gini ya, 2, 3, 1. Lihatnya di sini juga. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut nomor 16, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau hanya dipengaruhi oleh luas, berarti kalian cari yang luas permukaannya berbeda. Tetapi kalau di sini nanti konsentrasi dan suhunya wajib sama. Contoh ya, 1 dan 2. Apakah itu hanya dipengaruhi oleh luas? Kita lihat. Luasnya berbeda, betul ya. Tetapi konsentrasinya juga berbeda. Nah, berarti tidak dipengaruhi luas permukaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh konsentrasi, karena konsentrasinya juga berbeda. Kita hanya cari aja yang luas permukaannya berbeda, yang lain sama. Mana deh? 1 dan 3. Coba kita cek. Memang beda ya, luas permukaannya ya, HCl-nya ini sama, bagus. Tapi suhunya berbeda, nggak boleh. Yang berbeda tuh hanya luas permukaan saja ya. Yang lainnya harus sama. Ayo, mana yuk? Udah ketemu belum? Ya, jawabannya betul adalah 4 dan 5 ya. Kenapa 4 dan 5 hanya dipengaruhi oleh luas permukaan? Kita lihat. Luas permukaannya berbeda. Konsentrasinya sama. Suhunya juga sama ya, jadi hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, yang lainnya sama begitu. Nomor 17, reaksi yang dilakukan pada suhu yang lebih tinggi mempunyai laju reaksi yang lebih besar. Hal ini karena suhu tinggi meningkatkan energi kinetik ya, harusnya kayak gitu. Apa coba? Menurunkan tekanan. Nah, ini ya, ini jawabannya adalah C ya. Partikel bereaksi bergerak lebih cepat, itu artinya energi kinetiknya. Kinetik itu tumbukan ya, energi geraknya. Itu semakin cepat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan meningkat. Itu alasannya ya, jika suhu diperbesar. Tekanan diperbesar, volume diperbesar, luas permukaan diperbesar, itu alasannya sama ya, energi kinetiknya semakin besar. Next, nomor 18. Serbuk cangkang telur lebih cepat bereaksi dengan asam cuka daripada keping cangkang telur. Maksudnya tuh serbuk sama kepingan itu lebih cepat serbuk ya, karena luas permukaan serbuk itu lebih besar. Ya. Kenapa? A. Serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan keping. Ya, ini jawabannya. Sehingga tumbukannya semakin tinggi ya. Energi kinetik partikel serbuk cangkang telur dalam larutan menjadi berkurang. Salah, harusnya meningkat ya. Gerakan partikel dalam serbuk telur lebih cepat karena berukuran lebih kecil. Lebih ketumbukan ya, harusnya ada kata-kata tumbukan. Energi aktivasi, kalau energi aktivasi nanti hubungannya sama katalis ya. Katalis kenapa mempercepat laju? Karena menurunkan energi aktivasi. Begitu guys ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 19.
Reaksi antara kalsium karbonat dan larutan asam klorida dilakukan dengan berbagai kondisi berikut. Urutan reaksi dari yang paling lambat. Ya, kalau yang paling lambat berarti kalian cari yang butiran dulu yang penting. Dan kalian cari yang semakin encer ya konsentrasinya ya. Dengan penambahan air itu artinya semakin encer. Ya, jadi yang paling lambat itu adalah 3. Dilanjutkan dengan 4 ya. Lalu mana D? Nah ini ya ada pengenceran lagi. Nah ini tapi serbuk luas permukaannya besar dilanjutkan 1. Lalu yang terakhir yang paling cepat itu adalah poin 2. Luas permukaannya luas. Konsentrasi HCl-nya ini juga banyak ya 0,5 m dalam 100 ml. Tidak ada pengenceran. Ditambah H2O itu artinya pengenceran. Pengenceran itu menyebabkan konsentrasi berkurang. Begitu ya. 3, 4, 1, 2. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 20, ya ini adalah soal terakhir ya guys. Nindya melakukan percobaan di laboratorium. Nindya memasukkan H2O2 ke dalam tabung reaksi. Ya, reaksinya adalah seperti ini. Lalu menambahkan 1 tetes FeCl3 ke dalamnya. Di dalam tabung reaksi terjadi reaksi sesuai persamaan berikut. Nah ya, di sini FeCl3 itu sebagai katalis. Tugas katalis itu hanya mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi ya. Oke, maka pernyataan yang tepat. A. Laju reaksi penguraian H2O2 berbanding terbalik dengan laju reaksi pembentukan O2. Ya, ini salah ya. B. Penambahan FeCl3 tidak mempengaruhi reaksi penguraian. Betul. Tidak mempengaruhi reaksi ya. FeCl3 tugasnya hanya mempercepat laju reaksi. Poin C, FeCl3 berfungsi menurunkan laju. Oke, harusnya meningkatkan laju. Adanya gas O2 dapat diuji dengan uji nyala, tidak? Dalam reaksi H2O bertindak sebagai autokatalis, tidak ya? Oke, jawaban yang tepat itu adalah B. Ya, terima kasih atas perhatiannya adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat dan kalian semakin paham tentang materi laju reaksi ya. Assalamualaikum.